Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya perjalanan, kemudian saya di tengah hutan. Ya. Kalau yang satu paket tidak ada Bunda ya, Bunda Cayang ya. Adanya Al-Quran sendiri. Kemudian kalau mau satu-satu, yang ini sendiri, ini bagus ini. Ini bagus juga ini. Ini penting. Ini ada terjemahan walaupun sedikit tapi ini bermanfaat ya. Bermanfaat banget ini. Ini tapi terpisah. Ini satu misalnya. Terus Al-Quran satu-satu check outnya. Satu-satu check outnya. Ini juga bagus, penting. Ini terbaru, jenis kertas fontnya besar ya. Fontnya besar, ada perbedaan warna. Jadi sangat memudahkan, tidak lelah di mata. Tidak lelah di mata. Jadi ini ada artinya juga, hurufnya cetaknya besar, fontnya besar, ada perbedaan warna, ada tanda berhenti, ada tanda lanjut. Sangat bermanfaat ya. Jadi tadarusan kita itu tartil. Ya, tahu tartil ya? Ada pemaknaannya sambil ada penghayatan. Barakallah. Sekarang lanjut sholat maghrib ya. Sholat maghrib di waktu isya, namanya jamak takhir. Saya sedang perjalanan, kemudian masuk maghrib. Dug. Sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya tidak bisa sholat maghrib ini. Sedang di hutan atau sedang macet. Waduh, gimana ini? Sholat maghrib tapi jalannya macet. Waduh, nggak bisa ini. Nggak bisa sholat maghrib saya. Maka sholat maghrib ini kita jamak, kita gabungkan dengan isya. Ya, perhatikan ya. Sholat maghribnya ini kita gabungkan dengan sholat isya. Namanya jamak takhir. Singkat cerita, sholat maghrib kita sudah sampai isya ceritanya ya. Ya. Kemudian kita kerjakan sholat isya sekaligus menjamak sholat maghrib. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sholat isya ceritanya ya. Ini yang punya waktunya waktu isya. Kita kerjakan isya. Usolli fardol isya'i. Mohon dibantu ya, saudara Evi ya, Eva tadi ya, saudara Eva. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron. Majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat. Bunda Ali ya, mohon maaf, Bunda Ali Adeva ya. Terima kasih sudah membantu. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar dijamak dengan maghrib, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yoni Allshop, terima kasih ya. Ada aku nge-lag Pak Ustadz. Iya, mungkin hujan ya. Di tempat lain mungkin hujan. Cukup niatnya. Yang sholat isya cukup. Ada sudah dibantu, tinggal di fotokopi, screenshot. Terima kasih saudara Bunda Ali Adeva ya. Sudah membantu saudara-saudara kita memudahkan dalam belajar ya, memudahkan dalam tholabul ilmi. Barakallah, pahalanya banyak ya. Yang lain kalau mau membantu, mau memakmurkan juga boleh ya. Tidak satu orang, yang lain sebanyak-banyaknya mau menuliskan, mau membantu jadi amal jariah. Anak Nur Hasanah seperti terima kasih juga, itu jadi amal jariah. Pahalanya satu orang nulis, satu orang mengkopi, berarti ibu punya pahala. Nah, luar biasa. Kemudian setelah isya selesai, Allahu Akbar, 1 rakaat, 2 rakaat, selesai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri ya, langsung berdiri untuk mengerjakan jamak maghribnya, ya kan? Tadi sudah isya selesai, sekarang giliran sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bulan ini Rajab ya, minggu ini minggu terakhir ya. Bulan Rajab ini kan Rajab ini ya. Kemudian sekarang sholat maghrib ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah sekarang ganti sholat maghrib. Usolli fardol maghribi. Niat maghribnya biasa ya.
Niat maghribnya biasa, seperti biasanya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati makmuman, kalau jadi makmun, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, sudah. Ini niat sholat maghrib. Saya ulangi, usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Prakteknya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah ya. Sholat isya sudah, disusul sholat jamak maghrib. Jamak takhir namanya ya. Sudah cukup? Nah, ini sudah selesai, materi qasar sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk materi qadha ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut menjelaskan materi qadha yang terakhir. Sampai di sini materi qasar, jamak qasar sudah selesai. Jika ada yang belum paham, kami persilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Lanjut apa gimana? Silakan. Saya kasih jeda ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjut. Apa lanjut? Ada ya. Berarti nggak pakai majmu'an maghrib, tidak pakai yang maghrib ya. Endang Widyati berarti jejakan sholat isyanya ya Pak Ustadz di maghrib ya. Ngerjakan sholat isyanya di maghrib baru, iya ngerjakan isya dulu, yang punya waktu kan isya. Jadi ceritanya kita maghrib tadi masih di jalan, kena macet saya. Sampai waktu maghrib selesai, kita masih kena macet. Maka niat maghribnya dijamak dengan isya. Nah singkat cerita sholatnya waktu isya, di waktu isya tadi. Jadi isya dulu, boleh isya dulu, setelah isya baru maghrib. Gimana? Lanjut. Paham sudah yang sini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Siapa yang sudah paham? Tulis kata alhamdulillah. M Kamil, alhamdulillah. M Kamil, saudaraku, alhamdulillah ini rajin malam ikut ya. Ada Muhammad Soleh 72, niat maghrib Pak pakai majmu'an, tidak ya. Yang maghrib tidak, saudaraku Muhammad Soleh. Maghribnya seperti biasa, majmu'annya yang isya di sholat pertama. Setiap sholat pertama saja, 1 kali saja. Yang maghribnya biasa. Paham? Coba yang lain, yang sudah paham. Yang lain. Kalau sudah paham berarti kita lanjut gitu maksudnya. Kita lanjut. Alhamdulillah ya. Yang isyanya maghrib berapa salam? Hah? Maghrib berapa salam Pak Ustadz? Maghrib salamnya 2 sama, setiap salam kan 2. Salam terakhir pertama assalamualaikum warahmatullahi kanan, salam kedua assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maghrib salam, sholat isya juga salam. Ya, Ekawati Damro ya. Isyanya salam, pertama kan isya dulu selesai 2 rakaat. Isyanya kan qasar, salam. Berdiri lagi iqomah mengerjakan sholat maghrib. Maghrib niatnya pakai qasron ya, tidak dong. Maghrib kan tidak bisa dikosor. Maghrib tetap seperti biasa. Ada Lina, saya belum hafal Pak Ustadz. Lina, yang belum hafal yang apanya? Baru bergabung ya saudara Lina. Sudah follow? Yang belum paham ikuti saja dulu ya. Kalau hari ini belum paham besok ikut lagi. Mama Ami, niat isyanya Pak Ustadz, usolli fardol isai. Saya ulang niat sholat isyanya ya, menjamak maghrib. Saya ulang kembali. Usolli fardol isai. Rok'ataini qasron. Majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karmini yang baru bergabung ikut saja dulu ya. Besok ikut lagi ya. Besok jam 5. Mudah-mudahan besok tidak terlambat ya. Besok jam 5.
Kita lanjut ya. Tad, apakah qashar masih menghitung jarak? Saya pernah baca yang jarak 7 km tapi niat safar bisa jamak, Tad. Ya, kalau qashar yang kita bahas ini juga harus memperhatikan jarak. Harus, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, ya. Berapa hari qashar? 3 hari. Kalau qashar, materi qashar ini 3 hari. Kalau jamak 4 hari. Ya, jadi selama saya di Medan, saya kan dari Surabaya, saya sedang musafir di Medan. Di Medan kalau 3 hari qashar. Jadi 3 hari kita boleh qashar. Kalau 4 hari jamak. Nah, jamak itu 4 hari. Yang bisa diqashar cuma sholat 4 rakaat. Betul, yang bisa diqashar itu yang jumlah rakaatnya 4. Ya, Ibu Bapak, saya umumkan lagi ya. Nanti malam kita ngaji. Insya Allah jam berapa? Jam 8. Yang mau ikut ngaji nanti malam silakan nanti malam ikut kembali ya. Nanti malam materinya beda, materinya beda. Bisa sholat di mobil tayamum Pak Ustadz? Bisa. Siti Aminah bisa ya. Tayamum ya di mobil bisa. Mama Ami tolong diketik Pak Ustadz biar di screenshot ya. Bunda Ali Adeva ya. Bunda Ali nanti dituliskan ya, nanti ada dibantu. Dikira di hari raya pertama Ustadz, terangkan. Dikira di hari yang pertama Pak Ustadz, terangkan. Sapura, dikira dari hari yang pertama. 3 hari ya, jadi selama 3 hari kita itu bisa jamak dan qashar. Jadi kalau materi qashar ini 3 hari, selama 3 hari kita bisa mengerjakan sholat qashar. Tentu yang bisa diqashar, ya, yang tidak bisa tidak ya. Di kapal boleh sambil duduk ya. Boleh ya, kalau tidak bisa berdiri ya maka duduk ya. Misalnya kapalnya goyang, tapi kalau di kapal ada musola, di kapal laut misalnya, maka boleh di musola. Tapi kalau misalnya di pesawat ya tidak bisa berdiri ya, tidak ada musolahnya, ya di kursi sambil duduk ya, sambil duduk sholatnya. Sekarang kita lanjut, tadi ada yang minta apa ya tadi ya? Ada yang minta sholat Isya ya. Di buku ada ya. Di buku ada, saudara ya, ada di buku. Beli bukunya, ambil. Bukunya ambil. Ya, yang baru-baru gabung, yang baru masuk, ya, baru masuk majelis, silakan. Ustadz, kita musafir, waktu mau jamak kita sampai, kalau sudah sampai rumah tidak bisa ya. Makanya sebelum sampai rumah dikerjakannya sebelum sampai rumah. Kalau sudah sampai rumah fasilitas musafirnya sudah habis. Ya. Ada Taylor dari kemarin nggak bisa ikut ngaji. Kenapa nggak bisa ikut ngaji? Sinyalnya udah CO tadi. Ada, alhamdulillah ya. Pak Ustadz, waktu asar ketiduran. Waktu asar ketiduran, bangun maghrib, apa yang dilakukan? Setelah maghrib, aku sholat qodho asar. Karena tadi ketiduran, saat sholat asar tidur, bangun-bangun maghrib. Kerjakan sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, ibu aku, saudara aku kerjakan qodho asar. Niatnya qodho, praktek sholatnya sholat asar. Paham ya? Udah share, ada Nur Jannah, terima kasih. Nur Jannah sudah share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya. Emilia, terima kasih. Emilia 69, barakallah. Ada Bang Boy, kalau misalnya di pesawat menghadap kemana Pak Ustadz? Sesuai dengan posisi. Ya, jadi kalau ini pesawatnya karena sesuai dengan posisi pesawat ya. Kalau kita ikut kendaraan yang bukan kendali kita, maka kita sesuai dengan posisi saja ya. Menghadapnya sesuai posisi kita. Jadi kalau pesawat ya sesuai asap pesawat, sesuai duduk ya. Kalau di perjalanan maghrib lewat, di rumah sholatnya gimana?
Kalau sudah sampai rumah, maka sholatnya sholat tidak boleh jamak karena sudah habis, sudah sampai rumah, bukan musafir. Kalau ada yang bilang lakukan sholat asar dulu, ya boleh saja, ya. Tapi kan yang punya waktu kan maghrib. Yang punya waktu kan maghrib. Maghrib dulu, setelah maghrib baru isya. Kan waktunya waktu maghrib. Waktu maghrib. Sudah waktu maghrib. Jadi kerjakan sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru qodho asar. Ya, qodho asar. Kalau waktu saya nggak bisa ngerjakan terus kita jamak, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya Pak Tri. Kalau kita sholat duhur nggak bisa ngerjakan terus kita jamak, boleh nggak? Boleh, dijamak dengan asar. Bu Tin, tayamum untuk satu kali sholat ya Pak Ustadz? Betul ya, tayamum itu untuk satu kali sholat. Satu kali sholat. Jadi kalau nanti masuk sholat yang lain, tayamum lagi. Maghribnya dikodok. Ada galis las, kenapa maghrib dikodok? Kenapa? Gimana? Baik, karena sudah banyak pertanyaan kodok, lebih baik saya masuk ya, daripada pertanyaan Bapak Ibu belum jelas. Saya akan masuk pembahasan materi kodok. Saya tutup dulu materi jamak, sudah saya tutup ya. Kayak apa sholat maghrib di jamak sama isya? Nah, ini terlambat ya, Ibu Rusmiati ya. Ibu Rusmiati karena waktunya sudah berjalan, besok Ibu ikut lagi ya. Jadi menjamak sholat maghrib dan isya itu sudah materi pertama. Ini sudah mau materi kodok. Ibarat nonton sinetron, Ibu sudah masuknya terlambat. Maka besok ikut lagi. Besok ikut lagi jam berapa besok? Jam 5. Kita jelaskan dari awal ya. Nanti kita jelaskan ya, besok ikut lagi jam 5. Yang sekarang baru masuk, besok hadir kembali. Sekarang ikut dulu materi yang ada. Materi kodok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok ya. Sekarang bab kodok. Setiap umat Islam yang mukalaf, umat Islam yang sudah akil balik ya. Ya, yang baru bergabung ikut saja dulu ya, ikuti alurnya dulu ya. Karena materinya sudah jalan dan Ibu terlambat, maka besok diulang dari awal. Saya terangkan dari awal, tapi besok nggak sekarang. Sekarang sudah masuk materi kodok ya. Kita ikuti alur dulu ya. Ya, alhamdulillah bisa ikut ya. Besok diulang dari awal, maka besok masuknya jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Setiap umat Islam yang sudah mukalaf, sudah akil balik dan berakal, maka ya besok jam 5, setelah habis subuh jam 5, besok ikut lagi ya, dibuka kembali jam 5. Saya sudah ngomong jam 5 ini. Ya. Setiap umat Islam yang sudah mukalaf, ya, akil balik, sudah akil balik dan berakal, maka wajib menjalankan perintah sholat. Salah satu perintah Allah dalam hal ini adalah tentang sholat. Berarti akil balik kita kapan? Usia akil balik itu dimulai dari 9 tahun ya sampai 15 tahun. Ya. Sampai 15 tahun. Pertanyaan nanti setelah materi selesai, pertanyaan nanti. Tadi sudah kita buka pertanyaan, tidak ada yang bertanya. Sudah kita jawab sebagian. Kita selesaikan materi dulu, nanti bertanya. Ya, mohon perhatikan. Halo, Ibu Bapak simak dulu saya dalam menjelaskan. Agar Bapak Ibu juga paham. Saya jelaskan tentang kodok ini. Pertanyaan nanti, simak saja dulu ya. Perhatikan. Batas usia akil balik itu antara 9 tahun sampai 15 tahun. Dengan disertakan tanda-tanda. Tanda-tanda akil balik itu apa? Ketika sudah tidur, mimpi. Laki-laki dan perempuan sudah mimpi. Maka wajib mandi besar, kemudian wajib sholat. Wajib puasa. Nah, wajib menjalankan perintahnya Allah. Yang kedua, tanda akhir berikutnya adalah datang tamu bulanan.
datang tamu bulanan. Apa tamu bulannya? Haid. Orang yang sudah haid, ya, berarti dia sudah akhil balik, wajib sholat, wajib puasa bulan Ramadan, wajib menjalankan perintahnya Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban termasuk meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan perintahnya Allah, meninggalkan kewajiban, maka dia akan mendapatkan siksaan atas pelanggarannya. Nanti di akhirat akan disiksa atas dosa, atas pelanggaran yang pernah diperbuat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ada dua perkara. Ada yang meninggalkan sholat, ya, yang wajib diqodho itu ada dua perkara. Yang pertama sebab-sebab karena ketiduran. Yang kedua karena lupa. Satu karena ketiduran, yang kedua karena lupa. Barang siapa yang karena ketiduran atau lupa belum sholat, maka kerjakanlah saat dia bangun dari tidur, kerjakanlah sholat saat dia ingat. Namanya qodho, mengganti. Qodho itu mengganti. Mengganti apa? Mengganti sholat yang sudah berlalu, yang waktunya sudah berlalu. Namanya qodho. Waktu yang sudah habis, waktu sholat yang sudah tidak ada itu disebutnya qodho. Jika mengerjakan itu namanya qodho. Nah, kita bacakan hadisnya, ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka segera dia kerjakan sholat itu saat dia ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Hadisnya hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ada dua perkara yang wajib mengqodho atau mengganti sholat. Satu karena ketiduran atau karena lupa. Nah, kemudian para ulama menafsirkan apalagi yang sengaja ditinggalkan. Zaman-zaman jahiliyah, dulu zaman jahiliyah meninggalkan sholat, apalagi itu wajib diqodho. Sama maksudnya, yang ketiduran yang udur syar'i saja ketika bangun wajib mengganti, wajib mengqodho. Apalagi yang terang-terangan, salah satunya zaman jahiliyah, zaman-zaman yang tidak tidur, tidak lupa, tapi pernah meninggalkan sholat itu, maka dia wajib mengqodho. Ya, wajib mengqodho. Termasuk contoh, ya, contoh tidur, saya sholat subuh ketiduran, bangun jam 8, contoh ya, sholat subuh kasusnya, ketiduran, harusnya jam 4 bangun, sholat subuh jam 4, ini ketiduran, bangun jam 8. Nah, jam 8 itu sudah habis waktu subuh, tapi karena ketiduran disebutnya udzur syar'i. Begitu kita bangun, jam 8. Langsung ambil air wudhu, langsung dirikan sholat. Sholatnya sholat subuh, niatnya qodho. Niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya qodho. Kenapa niatnya qodho? Karena jam 8 itu sholat subuhnya sudah lewat. Ini disebut qodho. Ya, bisa dipahami ya. Ini kalau kasusnya subuh. Begitu pula kalau kasusnya misalnya sholat asar. Tadi ditanyakan sama saudara siapa itu tadi. Sholat asar ketiduran, ya, sampai bangun maghrib. Maka kerjakan sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, kerjakan sholat asar yang tadi ketiduran. Namanya qodho. Qodho asar, ya. Itu kalau kasusnya tidur, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kasusnya lupa, ya, yang kedua kasusnya lupa. Saya belum sholat duhur,
Lupa saya belum sholat duhur, ngerjain pekerjaan begini begitu sampai waktu maghrib. Ya, sampai waktu maghrib. Begitu maghrib, sudah selesai mengerjakan sholat maghrib, saya sedang berzikir, tiba-tiba muncul kesadaran saya tadi belum sholat duhur. Nah, itu faktor lupa namanya ya. Maka kita kerjakan sholat duhur tadi dikarenakan ingatnya setelah waktu sholat maghrib. Ya, maka kodok namanya ya. Kodok sholat duhur di waktu maghrib. Waktu udah lewat wajib kodok, wajib ya, wajib kodok dasiman ya, saudara dasiman wajib kodok. Ada ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budi Rusmini, Pak Ustadz, kalau setiap hari mengkodok boleh untuk bayar zaman dulu, karena boleh ya, harus malahan ya, harus bukan boleh lagi, harus ya, harus mengkodok ya, harus mengkodok. Ada Ekawati ya, tadi sudah kita jelaskan mengerjakan sholat kodok itu kapan dikerjakan. Tadi sudah terterangkan. Kalau ibu kasusnya ketiduran, bangun tidur jam 8, kerjakan kodok jam 8. Paham? Kalau kita kasusnya tidur, saya tidur subuh kesiangan, bangun-bangun jam 8. Ya kodok jam 8 itu. Hadisnya perhatikan, hadisnya baca. Ya saya baca, perhatikan ya. Dari sahabat Anas bin Malik, perhatikan ya, buka telinganya lebar-lebar ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa belum sholat, maka kerjakanlah sholat saat dia ingat. Maksudnya kalau dia ingat tidur, dari tidur bangun jam 8, kerjakan di situ ya. Saat bangun itu kan. Kalau kasusnya tidur, kalau kasusnya lupa, setelah sholat maghrib kita baru ingat, lu tadi belum sholat duhur. Kerjakan setelah maghrib tadi, kerjakan setelah maghrib kodok sholat duhur yang tadi lupa. Paham? Ya. Nah, terus kalau kasusnya yang dulu zaman jahiliyah banyak, kapan kita mengkodoknya? Ya sekarang ya, kalau dulu yang pernah kita tinggalkan banyak zaman-zaman jahiliyah, maka kalau sudah dulu sudah kelewat, kapan waktunya sesuai kita kemampuannya. Sekarang nih waktu duha, kerjakan. Waduh, saya dulu banyak sholat yang ditinggalkan. Kodok sekarang. Waktu duha nih, dulu saya meninggalkan duhur, kodok sholat duhur. 1. Masih ada waktu. Longgar waktu saya. Dulu saya meninggalkan maghrib, kodok sholat maghrib dapat 2. Dulu saya meninggalkan isya, kodok isya dapat 3 sholat. Nah, mampunya 3, 3. Mampu 4, 4 ya. Atau setiap sholat waktu. Setiap habis sholat, dulu saya banyak meninggalkan, mau mencicil. Boleh. Setiap sholat waktu kita kerjakan kodok, dicicil namanya. Itu bagus ya. Ekawati Damroh ya. Bisa paham ya? Jadi kalau dulu-dulu zaman jahiliyah, zaman-zaman preman ya, zaman-zaman jahiliyah, terus rokaatnya ya sesuai. Rokaatnya disesuaikan dengan sholat itu sendiri. Paham nggak? Ya. Bisa dipahami nggak? Untuk rokaatnya disesuaikan dengan sholat itu sendiri. Kalau yang dikodok sholat subuh 2 rokaat, paham? Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan rokaatnya ya. Kalau yang dikerjakan kodoknya asar berapa rokaat? Ya di situ kerjakan, ya. Asar berapa rokaat, ya? Ya, paham nggak? Untuk rokaatnya disesuaikan dengan sholat apa yang akan kita kodok. Ini kalau sudah paham, baru saya niatnya. Nanti kalau belum paham, belum ya, niatnya belum. Sampai paham dulu kedudukannya. Paham ya? Zaman-zaman jahiliyah cicil ya.
zaman-zaman jahiliyah cicil, ya. Dicicil, udah, ya. Jangan sampai di akhirat disate, ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai karena kita tidak ngaji, bersyukur kita ikut di sini. Bersyukur diingatkan di sini. Yang zaman jahiliyah punya kesempatan tobat. Punya kesempatan tobat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita punya kesempatan tobat ya. Jadi kita kerjakan ya. Bapak dan Ibu ya, qadha ini untuk sholat yang sudah masa waktunya sudah lewat. Masa waktunya sudah lewat. Maka sholat apapun kalau masanya waktunya sudah lewat, kita belum sholat, maka qadha. Sholat apa saja? Ya, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, asalkan sudah lewat dari waktunya, dia belum sholat, dia harus qadha. Baik itu yang jadid, tahu jadid, yang barusan, misalnya maghrib kelewatan, belum sholat, ketiduran, saat itu bangun kerjakan. Ya, kalau subuh jam 6, lihat jam 6 itu matahari sudah muncul apa belum? Abang No, jam 6 di tempat Bapak, Abang No, jam 6 itu matahari sudah muncul belum? Kalau sholat subuh jam 6, jam 6 itu matahari sudah muncul belum? Kalau matahari sudah muncul, berarti waktu subuh sudah habis. Kalau waktu subuh sudah habis, berarti qadha. Ya, berarti qadha. Sholat apapun kalau sudah lewat masanya, sholat waktunya sudah habis, berarti kita qadha. Tadi ada yang bilang, Pak Ustadz saya ketiduran asar tidur, bangun-bangun maghrib, berarti kan sudah habis asarnya. Sholat maghrib dulu ya, setelah maghrib qadha asar. Ya, paham? Tapi siapa yang tanya jam 6? Ayo, sesuaikan dengan masing-masing. Jam 6 itu sudah muncul belum matahari? Ya. Ya, syarat qadha itu waktunya sudah lewat, bro, ya. Sholat qadha itu waktunya sudah kelewat baru qadha. Namanya qadha itu mengganti. Ya, qadha itu mengganti, catat, tulis, qadha itu mengganti sholat yang sudah kelewat, baik karena ketiduran, ya, melewatkan waktu sholat karena ketiduran atau lupa, maka wajib qadha. Saya sudah contohkan tadi, tidur subuh bangun jam 8, harusnya subuh kan jam 4 ketiduran, bangun jam 8, berarti dia melewati waktu subuh karena tidur, maka bangun jam 8, kerjakan sholat subuh, niatnya qadha. Paham? Itu kalau kasusnya tidur. Kalau kasusnya lupa, belum sholat duhur, setelah sholat maghrib, baru ingat kita, namanya lupa. Baru ingat setelah sholat maghrib, lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat, wah saya belum sholat duhur. Nah itu namanya kerjakan sholat duhur, waktunya waktu maghrib. Nah, karena ingatnya di situ. Paham? Ada Bunda Cayang, saya sudah check out ya, maksudnya ingat tapi ditunda, nanti mau maksudnya ingat tapi ditunda, nanti mau diqadha. Tidak boleh. Berarti Bapak melanggar lagi. Ya silakan. Jadi belum waktu dikerjakan meninggal. Jadi dosanya numpuk. Ya jangan pernah menunda. Jadi kalau kita dikasih ingat sekarang, bangun jam 8, jangan sampai menunda. Kalau mati menunda sebelum dikerjakan, mohon maaf, naudzubillah, sebelum dikerjakan, misalnya kita niat nanti qadhanya nanti asar. Nah menunda toh, itu pelanggaran besar. Dikasih ingat, dikasih bangun jam 8, tapi menunda. Itu pelanggaran. Dosa, nggak boleh. Sama dengan kita dipanggil. Ya misalnya saya perusahaan, pimpin perusahaan. Saya punya perusahaan. Kemudian ada saudara, ada karyawan saya, saudara Wati. Saya panggil saudara Wati menghadap saya. Menunda. Ibu Wati, tolong ke ruangan saya. Menghadap ke ruangan saya sekarang.
Ibu Wati, nanti aja Pak. Gimana? Bapak memanggil, marah nggak? Marah, nggak boleh. Kalau sampai meninggal malaikat mencabut, dosa kita numpuk-numpuk, ya. Dosa pelanggaran perintah Allah, dikasih waktu, dikasih sadar, tapi tidak dikerjakan, ya, nggak dikerjakan. Halo, suara saya nggak ada? Ada nggak suara saya? Halo, cek 1 2 3. Nggak boleh ya, niat menunda tuh nggak boleh. Ya saya mengingatkan saja di sini ya. Tapi kalau Bapak mau melanggar, Allah nggak apa-apa, aku menunda saja. Ya lihat saja, disate nanti ya, disate nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai wong kita saja punya anak dipanggil ya, dipanggil tidak merespon itu marah kok ya. Apalagi Allah yang sudah mengasih makan, sudah ngasih rezeki, ngasih napas ya, ngasih napas gratis, dikasih kesehatan, baru dikasih sakit, baru nyaho nanti ya. Nah, maka janganlah ya, jangan sampai kemudian kita dapat dosa atas pelanggaran-pelanggaran yang termasuk menunda itu adalah pelanggaran, nggak boleh ya, nggak boleh. Bangun jam 8, kerjakan langsung ya, itu bentuk taat namanya. Tapi kalau kita menunda lagi, ya berarti itu kita termasuk orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak mendengar perintahnya Allah. Hah? Ada hayunan karim, kalau sholat mulut terbuka, terus batal lagak, Ustaz, batal nggak sholatnya mungkin ya? Oh, sholat menguap, ya, sedang sholat tidak batal, tapi kurang baik, makruh ya. Jadi kalau kita sholat itu ditahan. Jangan sampai dibuka mulutnya, jangan ditahan. Jangan sampai mulut kita dibuka. Dilawan. Bentuk menghinakan setan lawan. Jangan sampai dibuka mulutnya. Meskipun tidak membatalkan tapi makruh ya. Tidak boleh. Pak Ustadz, kalau zaman dulu nggak pernah sholat apa cukup sekali dikodok seumur hidup? Loh, gini gimana ini ya? Sholatnya berkali-kali kok dikodoknya sekali seumur hidup. Itu pelanggaran namanya. Wong sholatnya ibu punya hutang sholat banyak kok dibayar 1 ya. Jadi kok tidak bisa cukup sekali ya. Kita berupaya tadi dicicil tadi ya. Wong sholatnya banyak kok dibayarnya 1 ya, nggak masuk akal lah ya. Ada akwe, pertanyaan saya kelewat terus. Akwe, apa pertanyaannya? Udah ketumpuk ya. Pak Ustadz, saya sudah melakukan duhur tapi saya lupa. Sudah belum ya kalau saya lakukan duhur lagi ya. Maksudnya melakukan sholat duhur tapi saya lupa. Ya kalau lupa ya kerjakan dong. Kalau merasa belum dikerjakan ya kerjakan. Kalau merasa belum dikerjakan, kerjakan ya. Seperti hutang 100.000 bayar 1.000 ya Pak Ustadz. Iya, jadi ya kita yang ilmiah lah. Ya kita punya hutang ya, kita punya hutang 1.000, bayar 100, punya hutang 1 juta, bayarnya 1.000, ya nggak masuk akal. Itu secara ilmiahnya saja. Kita punya hutang sama kawan, punya hutang kawan 1 juta, saya bayar 1.000 saja ya marah temannya ya. Yang punya enak saja, kamu punya hutang 1 juta kok bayar 1.000, enggak ya bayar 1 juta, ya ibaratnya gitu. Ya, masa punya hutang 1 juta dibayar 1.000, ya marah lah ya. Itu namanya logika ya. Jadi kita pun sama. Bagaimana? Ya dicicil lah. 1 juta dibayar kamu, belum saya tambahin bunga kamu ya. Ibaratnya gitu. Belum nanti kamu tambahin bunga, kamu harus bayar bunga kamu. Masa 10 tahun kamu belum bayar. Bayar sini hutangnya. Ya, jadi kalau kita merasa punya hutang ya, puasa, qada puasa juga sama, bayar ya. Jangan sampai ibu mau dibayar di neraka, mau dibayar di akhirat atau di sini. Ya. Kalau punya hutang dicicil hari apa tadi dicicil ya. Setiap sholat 5 waktu cicil. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa banyak salah dosa yang ditinggalkan, maka dicicil sebagai bentuk upaya
agar Allah mengampuni, memaafkan kita semua ya. Ya. Terima kasih Anton ya, barakallah ya, berkah barokah. Terima kasih. Oke, Saudara Anton, matur suwun. Apa niatnya? Sekarang niatnya ya, dimulai dari sholat duhur ya. Catat, siap-siap, ambil bolpen, ambil kertas. Sekarang saya akan pandu lafad atau niat waktu sholat duhur kodok. Ya, biasanya di waktu nakal Pak Ustadz, iya, orang-orang yang pernah zaman jahiliyah. Semua orang kan punya masa lalu, tapi setiap orang punya masa depan ya. Mudah-mudahan masa depan kita cerah, dan salah satu masa depan yang sedang dicerahkan Allah, Bapak Ibu masuk majelis ilmu, Bapak Ibu sekarang tersesat ke jalan yang benar. Bapak Ibu ini adalah isyarat. Ini caranya Allah mengangkat derajat Bapak Ibu. Kok mau masuk majelis ini? Kok mau Bapak Ibu masuk sini? Kok anteng di sini? Ya, saya marahin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya marahin kok nggak pergi ya? Kok masih bertahan? Kenapa? Bapak Ibu mau diangkat derajatnya. Bisa jadi ini caranya Allah memaafkan, mengampuni Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini sedang tersesat di jalan yang baik, jalan yang benar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan iya dong, puasa Ramadan juga dibayar ya. Puasa Ramadan juga bayar. Sekarang niatnya ya, dimulai dari sholat duhur. Dimulai dari sholat duhur. Niat kodok sholat duhur. Usolli fardod duhri. Catat ya. Usolli fardod duhri. Arba'a raka'atin. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cukup? Saya ulangi lagi, niat kodok sholat duhur. Yang pernah dulu meninggalkan sholat duhur, kerjakan. Yang pernah zaman jahiliyah pernah meninggalkan sholat duhur zaman-zaman dulu ya, berapa kali duhur yang ditinggalkan, kerjakan, dicicil ya. Lanjut asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala ya. Bebas, mengerjakannya bebas. Kalau kasusnya dulu-dulu mengerjakan bebas sesuai dengan kesempatan Bapak Ibu, kesempatan waktu Bapak Ibu. Waktunya bebas. Kalau kita mau mencicil, mau mengerjakan mencicil ya. Waktunya bebas sesuai keadaan, kemampuan, kesiapan Bapak dan Ibu. Paham? Semua sholat waktu bisa dikodok ya. Semua sholat waktu yang kita terangkan ini adalah sholat maktubah. Yang kita terangkan ini adalah sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat maghrib, sholat duhur, semua sholat 5 waktu. Ya. Sekarang sholat asar, usolli fardol asri, arba'a raka'atin, mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ayo, yang baru masuk segera ambil. Niat sholat maghrib sekarang. Niat kodok sholat maghrib. Lanjut. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sholat kodok, kosor, ya. Kalau kodok ini bukan untuk perjalanan, ini sholat mengganti. Kodok ini pengganti, kodok ini mengganti ya. Ibu Siti Aisyah
Kalau kodok itu bukan kilometer ya, kodok itu untuk sholat yang belum dikerjakan, mengganti kodok itu karena ketiduran, karena lupa, atau karena zaman jahiliyah. Zaman-zaman jahiliyah. Ya, kalau yang berapa kilometer itu namanya qashar. Ya, 90 kilometer. Kalau yang ditanyakan qashar 90 kilometer. Ya. Qashar 90 ya, bukan bukan kodok ya, 90 meter. Bisa ya, moja bungsu bisa, moja bungsu bisa ya, bisa. Jadi sholat kodok ini waktunya bebas. Waktunya apa? Waktunya bebas kalau kasusnya sudah lama ya, tapi kalau baru ya, Hayati Hulah ya, Hayati Hulah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Sudah follow Ibu Hayati Hulah, barakallah ya. Tidak apa-apa Siti Aisyah ya. Besok ikut lagi ya Ibu Siti Aisyah, kita jelaskan dari awal ya. Besok jam 5 ya. Yang sekarang baru masuk ya. Kemudian Zahra, bayar puasa Ramadan dibarengi bayar puasa kafarat, boleh gak Pak Ustadz? Bayar puasa bulan Ramadan sama bayar kafaroh, ya tidak bisa ya. Kafaroh ya kafaroh ya, kafaroh, kemudian puasa, bayar puasa, kodok ya kodok ya, kodok sendiri ya. Kemudian selanjutnya niat sholat apa tadi? Maghrib ya, maghrib sudah. Maghrib sekarang ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin. Pak Ustadz, subuh bisa dikodok ya? Bisa. Nah, semua sholat wajib bisa dikodok ya. Pertanyaan saya belum dijawab. Lawang saya belum menjawab pertanyaan kok. Ini judulnya, ini saya masih menjelaskan, menerangkan apa niat sholat ya. Belum menjawab pertanyaan sebetulnya, belum sesi pertanyaan. Jadi tunggu dulu ya, saya selesaikan dulu niatnya. Tinggal 2 lagi. Ini kan baru maghrib, sekarang isya, baru subuh. Baru saya jawab pertanyaan. Sabarlah ya. Ibu-ibu nggak sabaran ya. Tak jepret nanti ya. Halo, tunggu sebentar, tunggu, tak jepret nanti. Ya. Sudah nakal, ribut, nggak sabar, rame, lari-lari, ya yang keriting tuh, yang keriting rambutnya tuh, geser, ya, duduk diam, ya, tunggu dulu, ya, yang keriting itu, ayo, yang baju merah, geser sini, ya, laki-laki, perempuan sini, laki-laki sini, duduk diam. Kakinya jangan nyebrang-nyebrang ya, jangan nyebrang-nyebrang, geser sini ya. Sekarang sholat isya ya. Yang keriting tuh, yang nakal, yang keriting tuh, waduh, beles ya. Yang keriting tuh lari-lari ya, dijelaskin ngomel ya, dijelasin ikut ngomong. Sini ngomong, situ diem ya. Sini ngomong, situ ngomong lagi ya, nggak fokus ya. Ayo rambut keriting, duduk yang manis ya. Ya baju merah itu, nakal minta ampun itu. Ya Allah. Ada jepret nanti ya. Lanjut niat isya dulu, pertanyaan tunggu dulu ya. Saya selesaikan dulu ya. Biar saya tidak dosa ya. Ini karet ini, saya siapkan dari kemarin ini. Niat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Mohon bersabar ya, pokoknya saya bilang ya, pertanyaan tak simpan dulu ya, nanti tinggal ngomong ya. Lanjut sholat subuh,
Usolli fardhos subhi. Ya, yang merasa keriting mohon maaf, saya tidak menyinggung. Pokoknya yang merasa keriting, yang merasa keriting silahkan ambil rambutnya. Nggak percaya ya. Yang keriting itu beles ya. Niat subuh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oke, butuh bukti ya. Terima kasih Ekawati Damro sudah nuliskan ya, barakallah ya. Ibu tinggal screenshot ya yang niatnya. Ayo sekarang baru pertanyaan, sudah selesai ya, niat kodok sudah ya, mulai dari duhur, niat asar ya. Saya bukan Pak Ustadz pakai baju merah, nggak tahu yang merah itu ya. Yang kakinya suka, ini kan laki-laki, ini perempuan. Ya, ada tengah-tengah ini ada garisnya sudah dibatesin. Ya kakinya masih nyerang-nyerang ke sini tuh, godain yang ke sini tuh. Yang rambut keriting baju merah tuh, 1, 2, 3 itu. Pak Ustadz kalau lagi halangan bisa nggak sholatnya dikodok? Kalau halangan tidak ya. Kalau halangan bonus ya. Ada butuh bukti ya, saudara butuh bukti kalau halangan itu bonus ya. Sedang halangan kita kecuali puasa ya. Kalau sholat tidak ya, kalau sholat halangan tidak ya. Kecuali yang ketiduran ya. Iya Samsiah, terakhir ya. Ini bulan Rajab sudah di minggu terakhir. Ustadz ini siaran langsungkah atau di depan ada para jamaah selain di rumah? Ini live langsung ya, ini live langsung. Ada di nggak kena lagi aku keriting dan baju merah. Nah kan ini bener nih baju merah sama keriting. Kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib ya. Kalau puasa wajib. Ada yang kena toh. Pak Ustadz, jadi bisa kita kodok sholat yang waktu-waktu lampau kita kan? Iya. Haryati Hulah ya. Kita yang zaman-zaman dulu ya, zaman preman. Siapa yang pernah menjabat 2 kali ketua preman? 2 kali periode jadi ketua geng ya. Maka kodok. Ya, siapa yang menjabat sampai 2 periode ketua geng, ketua preman zaman jahiliyah, temannya Abu Jahal, ada di sini, tobat sekarang, berhenti ya, serahkan jabatan itu ke jangan pegang ketua lagi, udah ya. Ada yang Nana ganti baju ya, meskipun ganti baju rambutnya masih keriting, masih kelihatan ya, maka qashar sama jamak beda. Kalau jamak itu menggabungkan, kalau qashar itu meringkas ya. Kalau qashar meringkas. Ada jadi ya, ada saudara jadi, ada banyak. Maka kalau yang merasa banyak punya dosa, berarti kan kita sadar nih. Ibaratnya kita punya hutang, sadar, saya punya hutang 1 juta. Berarti kalau kita punya hutang kira-kira wajib dibayar apa tidak? Ibu contoh ya, ibu punya hutang 1 juta atau 10 juta. Kira-kira Bapak Ibu wajib membayar enggak? Membayar hutang 1 juta atau 5 juta? Wajib toh? Ya, maka Bapak kodok ya. Kodok wajib ya. Ya sama, ini cuman tanggungan kita di hadapan Allah. Zaman jahiliyah kita meninggalkan sholat, maka kerjakan. Berarti yang haid 10 tahun lalu nggak perlu dikodok. Kalau haid sholatnya tidak perlu dikodok, yonik all shop tidak perlu ya. Karena sholat itu adalah kalau kita sedang haid maka tidak boleh sholat dan tidak perlu kodok. Tidak perlu kodok kalau haid ya. Kalau haid, kecuali misalnya puasa. Kita bulan puasa ya, maka wajib mengkodok puasa berapa hari saat haid, kita wajib kodok ya. Kemudian siapa di sini
yang apa namanya punya utang puasa Ramadan. Ayo dari bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Yang kodok Ramadan siapa tahun kemarin? Sebentar lagi kan mau puasa Ramadan nih. Siapa yang tahun kemarin masih punya hutang puasa? Saya Pak Ustadz punya 2, wajib dibayar. Niatnya saya pandu ya. Baik bapak-bapak dulu ya, siapa bapak-bapak dulu makan di warung siang hari tuh, yang pakai kotak-kotak tuh, bapak-bapak tuh ya, yang perutnya agak jemblung ya, tuh perutnya tuh, yang perutnya maju di depan, yang perutnya di depan baju kotak-kotak. Dulu waktu siang hari bulan puasa Ramadan masuk warung makan siang sampai rumah gini ya, pura-pura di rumah gini meludah ya, di luar di warung, makan di warung ya, ada situ ya kotak-kotak tuh, di rumah di luar makan di warung, makan bakso. Bayar ya, bayar. Ini niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pupai suami itu Pak Ustadz suka bohong puasa. Alhamdulillah ngaku ya. Ambil di rantai itu Bu, ambil, tarik, ikat ya, suruh puasa itu. Ya nakal itu ya. Kemudian ini niatnya nawaitu somagodin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi ta'ala. Aku niat puasa kodok Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Bayar ya, itu niat puasanya ya, niat kodok. Baik laki-laki yang makan bakso kemarin, tahun kemarin makan bakso, makan nasi padang, ngumpet-ngumpet ya, warungnya ditutup, di dalamnya rame ya. Makan, ganti ya. Nawaitu somagodin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi ta'ala. Aku niat puasa kodok Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nanti malam jam 8 ngaji lagi ya. Nanti sore jam 4. Boleh nggak bayar puasa dengan Senin Kemis? Boleh ya. Nanti dapat pahala Senin Kemis. Kalau kita biasa Senin Kemis ya, bayar kodoknya, kodok puasa Ramadan dibarengin Senin Kemis boleh nggak apa-apa ya, boleh. Tapi niatnya tetap satu ya, niatnya kodok saja. Niatnya kodok tapi nanti dapat pahala istiqomah. Kalau kita biasa istiqomah Senin Kemis, dapat pahala istiqomah namanya. Dapat pahala istiqomah Senin Kemis. Nawaitu somagodin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi ta'ala. Betul, Trike Yuyu, hatur nuhun, barakallah. Screenshot ibu bapak, doanya niatnya sudah dibantu, namanya Trike Yuyu ya. Trike Yuyu silakan di screenshot, fotokopi, klik ya. Pak Ustadz, apa hukumnya beli hewan untuk nazar cuma harga hewannya ditawar ya? Ya, selama akad beli tawar menawar nggak apa-apa ya. Tawar menawar itu biasa, selama ada keikhlasan, ada keriduan nggak masalah ya. Ketika tidak ada pemaksaan kecuali menawar sambil diancam. Ayo 1 juta ya, dikasih tapi terpaksa, itu premannya masih ada. Misalnya siapa? Ketua preman, saya mau beli hewan tapi diancam harga aslinya 3 juta ditawar, ayo 1 juta ya, diancam 1 juta. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau ada keridoan, sudah terjadi deal-dealan ya, tawar menawar dan ridho masing-masing, maka boleh, sah, nggak apa-apa. Kalau utangnya sudah bertahun-tahun di kode sekarang bisa ya, boleh sekarang bisa. Sekarang boleh bisa. Sekarang bisa ya. Cukup ya, niat puasa tadi sudah ya. Novi Juanda ya, terima kasih Novi Juanda. Pak Ustadz, boleh nggak sholat taubat setiap malam? Boleh ya, boleh. Nawaitu somagodin angkodoi ya fardi syahri Ramadona
fardhu lillahi ta'ala. Rumawati, terima kasih ya. Silakan. Nawaitu soma godin angkodoi fardi syahri Ramadona lillahi fardhu lillahi ta'ala. Utang puasa bertahun-tahun ya dibayar sekarang. Dibayar, dicicil ya. Siapa yang punya hutang puasa ya, tahun kemarin, bahkan kalau sudah lewat tahunnya ada namanya kafaroh ya. Kalau sudah lewat 1 tahun maka ada kafaroh, ada denda ya, denda memberikan makan fakir miskin, ada kafaroh. Siapa yang puasanya lewat 1 tahun, misalnya puasanya 5 hari ya, tidak puasa 5 hari tahun itu sampai lewat dari 1 tahun, maka dia harus memberikan makan fakir miskin 5 orang. Memberikan fakir miskin 5 orang. Ya, subuh kesiangan niatnya kodok ya. Bangun asalkan sudah waktunya subuhnya sudah lewat karena kesiangan. Mandi, bersuci, dirikan sholat. Niatnya kodok, prakteknya sholat subuh ya, yang dilakukan semua prakteknya subuh tapi niatnya kodok. Kenapa kodok? Karena waktu subuhnya sudah habis, sudah kelewat. Saudara Surati Ose ya. Ya, selain puasa tetap 5 hari bayar puasa, kodok puasa, ditambah lagi kafaroh, memberi makan fakir miskin. Kalau 1 tahun 5 orang, kalau 2 tahun 10 orang, kalau 3 tahun 15 orang. Kafarohnya naik, berlipat, setiap tahun berlipat. Kalau 1 tahun 5 orang, 2 tahun 10 orang, 3 tahun 15 orang. Kafarohnya loh ya, tapi kodoknya tetap ya, kodoknya tetap 5 hari, kafarohnya yang terus berjumlah, kelipatan. Paham ya? Yang punya kafaroh, yang punya denda ya, yang puasanya lewat 1 tahun wajib bayar kafaroh, memberikan fakir miskin ya, memberikan makan fakir miskin. 1 hari puasa tinggalkan 1 orang fakir miskin ya. Ketika kita bangun tidur kesiangan, misalnya jam 9 subuh, kerjakan langsung sholat subuh di situ. Pak Ustadz, tolong diulang, mau di video untuk bukti anakku. Bukti apa ini? Rojiah, bukti apa ini? Ya, saya tidak ikut-ikut, kok jadi bukti, kok jadi saksi. Ya, Yang diulang yang mana? Yang diulang Ibu Rojiah. Ibu Rojiah, saudara Rojiah, yang diulang yang apa? Yang niat puasa apa-apa? Kawaro. Puasa kodok ya. Puasa kodok. Oh, kafaroh. Kafaroh ya. Wajib kodok dulu ya, Anis ya. Ya, kafaroh ya. Saya ulang lagi, boleh ya? Boleh, saya ulang lagi ya. Tadi siapa yang tanya? Ada Anis, Ustadz, apakah boleh puasa sunnah sedangkan masih punya hutang puasa Ramadan? Wajib puasa kodok. Ya, sunnahnya ditunda dulu, selesaikan kodok dulu. Kodok dulu bayar. Ibaratnya gini Bu, Ibu perkara wajib apa mendahulukan sunnah? Wajib dulu, kodok dulu, kodok itu wajib ya. Setelah kodok selesai baru urusan sunnah ya. Urusan sunnah. Jadi barang siapa yang meninggalkan puasa ya, puasa Ramadan tahun kemarin, maka wajib mengkodok tahun ini ya. Maksudnya sebelum puasa tahun ini wajib mengkodok. Kalau sampai lewat puasa berikutnya 1 tahun, maka ada tambahan selain kodok puasa juga ditambah dengan kafaroh,
memberikan makan fakir miskin, 1 hari puasa yang ditinggalkan, 1 hari memberikan makan fakir miskin. Kalau 2 hari berarti 2 fakir miskin, dan seterusnya. Kalau sudah lewat dari 1 tahun, 2 tahun, maka kafarohnya kelipatan terus. Misalnya puasa tahun kemarin 5 hari, maka kafarohnya kalau 1 tahun 5 orang, 5 fakir miskin. Kalau berjalan sampai 2 tahun, maka kafarohnya kelipatan jadi 10 orang. Ke kafarohnya. Tapi puasanya tetap 5 hari kodoknya. Kodok puasanya 5 hari, yang berkelipatan adalah kafarohnya saja. Ya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Ada Romayati, bayar kafarah itu ngasih makannya sehari sekali ya. 1 fakir miskin 1 kali ya. 1 kali 1 hari puasa yang ditinggalkan memberikan 1 orang fakir miskin ya. Nah, kemudian kalau 2 hari berarti 2 orang. Kalau 3 hari berarti 3 orang dan seterusnya ya. Ini kafarohnya ya. Kalau sampai lewat dari 1 tahun, 3 tahun, maka tinggal kali 3. Misalnya 5 hari puasanya, berarti 3 tahun 15 orang. Nah, berjumlah terus kafarohnya dan seterusnya. 4 hari berarti 4 tahun, berarti tinggal kalikan 5 kali 4 berarti 20 orang kafarohnya. Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Terima kasih. Semoga jadi pembelajaran kita, kalau sudah paham menjadi kehati-hatian kita. Mari Bapak Ibu sekarang kalau sudah paham, sudah tahu, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak agar Bapak Ibu besok di akhirat itu tidak disiksa, tidak dapat diaudit ya, diauditnya rapi, diaudit tapi rapi. Ya, sholatnya dicek, kemudian beres dikodok. Alhamdulillah beres. Tapi kalau sholatnya tidak dikodok, begitu diaudit bolong-bolong ya. Kalau 30 tahun jadi berapa Ustaz? Tinggal ngalihkan saja. Jadi kalau 30 tahun berarti selama zaman jahiliyah itu ya kita cicil, kita mengalihkan ya, kafarohnya ya itulah sejumlah itu. Daripada di akhirat lebih milih dibayar sekarang, diselesaikan di dunia, apa milih nanti di akhirat, kira-kira begitulah. Ibu kira-kira kalau mau menyelesaikan, mau diselesaikan di sini, apa di akhirat pertanggungjawabannya? Lebih baik di sini dibayar. Maksudnya diupayakan di sini semampu kita kerjakan ya. Semampu kita. Kalau sudah tidak lupa ya, ya semampunya ya. Kalau tidak ingat jumlahnya ya semampu kita, sekira-kira kita saja ya. Sekira-kira kita saja. Ya, ini bayar kafarohnya ya, bayar kafarohnya di bulan Ramadan ya, boleh di bulan Ramadan. Boleh ya, Rohmawati setiap sholat waktu ya, setiap sholat waktu. Baik Bapak dan Ibu, sudah kami selesaikan, alhamdulillah ya, mulai dari awal sampai akhir sudah kami selesaikan materi jama, materi kosor, materi kodok ya sudah kita bahas. Sampai ketemu lagi dalam kajian nanti malam. Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap cukup sampai di sini ya. Herman Umam, bolehkah sembahyang tobat kalau belum habis kodok dikerjakan? Ya boleh saja ya, boleh saja. Tapi tetap sembahyang kodoknya diulangi ya, sembahyang kodoknya dikerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan sholat tobat saja ya. Bayar kafarot tetap bayar puasa juga, betul ya. Kafarot tetap, bayar puasanya juga tetap. Zahra ya, bayar kafarotnya bisa diamalkan ke masjid apa? Memberikan fakir miskin ya, memberikan makan fakir miskin, memberikan fakir miskin, tidak disalurkan ke masjid ya, memberikan fakir miskin, memberikan fakir miskin. Saya ninggal 5 hari diganti uang 50.000, 50 dikasih ke orang yang tua, boleh ya. Ke orang tua, ke orang tua itu masih tanggungan kita ya. Ke orang lain, ke saudara boleh ya. Ke saudara boleh, ke saudara boleh.
Uang apa makanan ya? Afdolnya makanan. Tapi kalau ada penjelasan mau dikasih uang juga boleh ya. Tapi lebih afdolnya makanan. Ya mau ngasih makan tapi aku makan kayaknya nggak bisa deh. Misalnya mau ngasih uang saja ya. Sepantasnya, sepatutnya, sekira-kira dikasih uang. Boleh ya. Boleh dikasih uang saja boleh ya. Dikasih uang saja boleh. Mau ngasih uang saja boleh. Boleh. Kodok sholat subuh bisa di waktu subuh boleh ya. Kodok sholat subuh di waktu subuh boleh. Boleh ya. Najwa Gemoy, saya selalu Pak Ustadz. Terima kasih ilmunya. Barakallah sama-sama. Kalau ke panti saat yatim boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya. Boleh ke panti anak yatim boleh ya. Uang seharga nasi padang, iya. Uang selayaknya makan. Mau nasi padang boleh ya. Mau nasi, pokoknya sepantasnya selayaknya makan yang sekiranya kita pantas, kita suka, kita cocok, orang lain juga cocok. Jangan sampai ngasih makan yang tidak enak, yang tidak baik, kasih yang baik ya. Ya, yang kita suka ya berarti orang lain suka. Ya, ukurannya kita. Kalau kita senang, saya senang ini ya, iya kita makan ya. Ukurannya kita. Kalau kita senang, jangan sampai ngasih nasi basi ya. Kodok sholat subuh dikerjakan waktu duhur boleh ya, boleh. Boleh, Mustifah. Bapak dan Ibu, besok nanti jam 5 kita ulang kembali. Nanti malam yang mau ikut ngaji nanti malam, materinya berbeda nanti malam ya, insya Allah jam 8 ya. Nanti malam jam 8. Baik, kita tutup dengan doa ya. Ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tutup dengan doa. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Semoga ada manfaatnya, ada faedahnya ya. Kita bertemu lagi nanti malam dalam kajian nanti malam jam 8. Semoga Bapak Ibu mau memperdalam, mau mengikuti kajian kita. Yang belum follow, follow dulu ya. Yang belum follow, follow dulu. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga hari ini Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Semoga hari ini ikut ngaji dapat pahala. Berapa jam kita dicatat ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas doa yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas atensi, gift ya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, terus dalam satu membahu ya, memakmurkan majelis ilmu ini ya, bersatu padu ya, kemudian kita bersinergi ya. Kita sama-sama memakmurkan majelis, membantu orang lain. Saya menjelaskan, Bapak Ibu membagikan. Tab-tab layar, ayo siapa yang belum tab, siapa yang belum membagikan link, ayo bagikan link. Kita akan tutup hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamdas syakirin hamdan naimin hamda yu'afini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma yasir wa la tuasir, Allahumma yasir wa la tuasir. Allahumma yasir lana jarata maqal Madinah. Allahumma yasir lana jarata maqal Madinah. Allahumma yasir lana jarata maqal Madinah wa biadikal haji wa umrah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.